Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, ketemu lagi kita di channel saya Cinta Sunnah. Bahwasanya di balik sunnah ada kejayaan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan bakat-bakat tertentu. Apakah bakat-bakat seseorang sudah ditentukan di alam arwah? Simak ulasannya dalam video ini dan tonton hingga akhir. Diriwayatkan Allah Subhanahu wa taala meletakkan cermin haya di dekat kurungan. Kemudian terlihatlah bayangan di dalam cermin. Tiba-tiba timbullah rasa malunya sehingga keluar keringat di sekujur badannya. Dengan kudrat ilahi dan hikmah, maka dari tiap butir keringat itu menjadi ruh umat manusia. Lalu mereka Allah Subhanahu wa taala perintahkan 5 kali sujud ketika itu. Itulah pula sebabnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwajibkan salat 5 waktu. Kemudian berubahlah kerupah merak itu menjadi wujud manusia dalam rupa yang indah sekali, dan berdiri seperti orang sedang sholat di dalam keranda mutiara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan seluruh ruh-ruh itu tawaf, yakni mengelilingi lembaga Muhammad itu, lalu mengucapkan tahmid dan tasbih kehadirat Allah Subhanahu wa taala selama 100.000 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memandang kepada nur Muhammad itu, lalu berkeringatlah sekujur badannya. Maka dari keringat hidungnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan sekalian malaikat. Dari keringat mukanya Allah Subhanahu wa taala jadikan aras, lauhil mahfuz, kolam dan lain-lainnya. Dari keringat dadanya dijadikan nabi-nabi dan rasul, ulama dan sebagainya. Dari keringat belakangnya Allah Subhanahu wa taala jadikan Baitul Ma'mur, Baitullah, Baitul Maqdis dan tempat-tempat ibadah masjid di seluruh dunia. Dari keringat alisnya Allah Subhanahu wa taala jadikan ruh-ruh umat Muhammad, laki-laki dan perempuan. Dari keringat telinganya Allah Subhanahu wa taala jadikan ruh-ruh umat Yahudi dan Nasrani dan orang-orang yang sesat dari jalan Allah. Dari keringat kakinya Allah Subhanahu wa taala jadikan isi semesta alam dunia dari timur sampai ke barat. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nur itu, "Cobalah lihat mukamu." Lalu ia memandang ke depan, dilihatnya berupa nur. Kemudian dilihatnya ke belakang, dilihatnya berupa nur. Lalu ia memandang ke kiri dan ke kanan, dilihatnya demikian juga. Itulah yang akan menjadi sahabatnya nanti di dunia, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nur Muhammad lalu bertasbih kehadirat Allah Subhanahu wa taala selama 70.000 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan dari Nur Muhammad itu nur sekalian para nabi-nabi. Lalu Allah Subhanahu wa taala jadikan ruh umat Muhammad dari Nur Muhammad, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan ruh umat-umat yang lain dari nur nabinya masing-masing. Kemudian ruh-ruh umat Nabi Muhammad sama-sama mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan sebuah pelita dari aki yang merah, yang bagian luar dapat dilihat dari sebelah dalamnya karena sangat beningnya. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan bentuk Muhammad dan diletakkan dalam lampu itu. Lalu ia berdiri seperti sedang solat. Kemudian ruh-ruh para nabi mengelilingi Nur Muhammad serta mengucapkan Subhanallah la ilaha illallah selama 100 tahun. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ruh-ruh itu memandang kepada Nur Muhammad. Akan tetapi pemandangan mereka itu tidak sama. Ada yang dapat melihat kepalanya, ada yang dapat melihat matanya saja, dan sebagainya. Adapun ruh-ruh yang dapat melihat kepalanya, bila nanti lahir di dunia, dia akan menjadi pembesar, raja, atau presiden dan sebagainya. Yang melihat keningnya akan menjadi raja yang adil. Yang melihat matanya akan menjadi orang yang hafal Al-Quran. Yang melihat alisnya akan menjadi seorang pelukis.
Yang melihat telinganya akan menjadi orang yang suka menuntut ilmu pengetahuan. Yang melihat pipinya akan menjadi orang yang suka berbuat kebaikan kepada sesama manusia. Yang melihat bibirnya akan menjadi pegawai kerajaan atau pemerintahan. Yang cuma melihat hidungnya akan menjadi ahli hukum, tabib, cerdik, pandai dan sebagainya. Yang cuma dapat melihat mulutnya akan menjadi orang suka berpuasa. Yang cuma dapat melihat giginya akan menjadi orang tercantik di dunia. Yang dapat melihat lidahnya akan menjadi utusan raja-raja. Yang cuma dapat melihat tenggorokannya akan menjadi penasihat, mubaligh dan para muazin. Yang cuma dapat melihat janggutnya akan menjadi orang yang suka berjuang di jalan Allah. Yang cuma dapat melihat tengkuknya akan menjadi orang yang ahli dalam berniaga. Yang cuma melihat lengannya akan menjadi orang yang pandai menggunakan senjata, pandai memanah dan memacu kuda. Yang cuma dapat melihat lengan kanannya akan menjadi orang yang ahli menangkap ikan. Yang cuma dapat melihat lengan kirinya akan menjadi ahli penjahit pakaian. Yang cuma dapat melihat telapak tangan kanannya akan menjadi tukang mas atau tukang timbangan. Yang cuma dapat melihat telapak tangan kirinya, ia akan menjadi tukang penimbang. Yang melihat dua lengannya akan menjadi orang yang dermawan. Yang cuma melihat belakang tangan kanannya akan menjadi orang yang pandai memasak. Yang cuma dapat melihat belakang tangan kirinya akan menjadi orang yang bakhil. Yang cuma dapat melihat ruas jari kanannya akan menjadi tukang penjahit. Yang cuma dapat melihat ruas jari kirinya akan menjadi juru tulis. Yang cuma dapat melihat dadanya, ia akan menjadi alim ulama, pengarang, falsafah dan sebagainya. Yang cuma dapat melihat belakangnya akan menjadi orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang melihat lambungnya akan menjadi seorang pejuang. Yang cuma dapat melihat perutnya akan menjadi orang yang tidak serakah kepada dunia. Yang cuma melihat dua lututnya akan menjadi orang yang banyak sekali melakukan solat. Yang dapat melihat dua kakinya akan menjadi ahli berburu. Yang dapat melihat tapak kakinya akan menjadi orang yang suka mengembara keliling dunia. Dan terakhir, yang dapat melihat bayangannya saja akan menjadi penari, penyanyi dan pemain musik. Demikianlah, masing-masing ruh itu tidak sama dan tidak semua dapat dilihatnya. Adapun ruh di waktu itu yang melihat lebih dari satu macam anggota Nur Muhammad, begitulah nanti dia lahir menjadi manusia, mempunyai bakat lebih dari satu macam. Dan siapa dari antara roh-roh itu tidak dapat melihat apa-apa di masa itu, kelak bila lahir nanti ke alam dunia menjadi manusia yang tidak mempunyai kecakapan apa-apa. Jadi jelaslah bakat-bakat manusia yang kita buktikan di dunia ini, baik dia sebagai pengarang, ahli pidato, ahli pelukis, seni dan sebagainya, itu adalah bakat-bakat yang telah diperbekali semenjak dia berada di alam ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah sesungguhnya manusia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ia hidup berpindah-pindah dari 4 alam, dari satu alam ke alam yang lain. Pertama, di alam arwah, belum lagi mempunyai jasad kasar atau badan jasmani yang mana ketika itu pekerjaan para ruh-ruh itu cuma bertasbih dan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, di alam dunia ini, sejak ia berada dalam rahim ibunya sehingga lahir sampai ia menutup mata. Dan di alam dunia ini mereka mengembangkan bakatnya masing-masing. Ketiga, alam barzah, suatu alam yang tersembunyi dari pandangan mata manusia, yaitu alam kubur setelah ruh berpisah dari badannya. Dan yang keempat adalah alam akhirat, suatu alam di mana ruh dengan badan bersatu lagi. Disinilah alam yang terakhir, suatu alam yang kekal abadi, yang tidak akan berpindah-pindah lagi buat selama-lamanya bagi manusia. Karena itulah alam akhirat itu dinamakan alam baka, suatu alam yang kekal abadi. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah pembahasan kita tentang bakat-bakat seseorang sudah ditentukan di alam arwah. Semoga memberikan manfaat untuk kita sekalian. Dan jangan lupa klik like, subscribe agar kamu dapat menonton video-video berikutnya. Akhirul kalam,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.